Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMA Muslimin Cililin. Pada kali ini pembahasan materi untuk mata pelajaran PAI yaitu KD 3.6 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Mari kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Arti dari ayat yang barusan kita baca adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di Quran surat Al-Isra ayat 23 ada kata qadha. Kalau dilihat dari beberapa tafsir mempunyai makna yang berbeda. Misalnya Ibnu Katsir mengartikan dengan mewasiatkan, sedangkan Al-Qurtubi mengartikan dengan memerintah, menetapkan dan mewajibkan. Secara umum, ayat di atas menegaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Apalagi melihat redaksi ayat tersebut, sebelum perintah berbuat baik kepada orang tua, dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaukani dalam hal ini menjelaskan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan beribadah kepadanya. Ini pemberitahuan tentang betapa besar hak mereka berdua, sedangkan membantu urusan-urusan mereka, maka inilah perkataan yang tidak bersembunyi lagi perintahnya. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu sebagai berikut. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya uffi wala tanharhuma. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 di atas, seorang anak dilarang mengatakan atau Menurut Quraisy Shihab, bukan karena kata itu, tetapi kandungan kata itu oleh masyarakat Arab, hal tersebut dianggap penghinaan. Sedangkan menurut Imam Ja'far Shadiq mengatakan, jika ada perkataan yang lebih ringan dari maka Allah akan menyebutkan kata itu. Dalam Al-Quran dan terjemahnya yang dikeluarkan Kementerian Agama, kata diartikan dengan Mengapa tidak boleh? Karena kata tersebut di masyarakat dinilai sebagai ucapan kekesalan dan penghinaan. Pertanyaannya, berkata saja tidak boleh, apalagi kata yang lebih panjang yang menyakiti hati orang tua kita. Jangan membentak keduanya, wala tanharhuma. Yang kedua, bertutur kata dengan perkataan yang baik, waqul lahuma qaulan karima. Yang ketiga, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang, wahfiz lahuma janaha dzulli minar rahmah.
keempat, selalu mendoakan orang tua. Semoga orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah merawat kita dari mulai lahir sampai dengan sekarang. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Dalam hal ini Al-Quran menjawab dengan tegas dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Hal-hal yang harus kita lakukan kepada orang tua diantaranya adalah hormati dan patuhi orang tua. Kemudian hormati guru kita. Manfaatnya apa? Manfaat patuh, manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Di antaranya, 1. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Dalam beberapa ayat Al-Quran, perintah berbuat baik disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kenapa orang tua dan guru harus kita patuhi dan kita hormati? Yang pertama, karena hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dikategorikan orang tua itu ada 3. Yang pertama yang disebut orang tua itu adalah man yuwalliduka, orang yang melahirkanmu. Yang kedua adalah man yuallimuka, orang yang mengajarimu. Orang yang mengajarimu ini bisa berupa guru, ustadz, atau siapapun yang mengajarimu, itu disebut orang tua. Yang ketiga adalah man yuzawwizuka, orang yang menikahkanmu, yaitu mertuamu. Nah, 3 hal ini dikategorikan sebagai orang tua yang harus kita patuhi dan kita hormati selagi ajakan atau perintah-perintahnya tidak keluar dari ajaran Islam atau dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mudah-mudahan video ini menambah wawasan para siswa semuanya. Terima kasih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.